Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang konsep filosofis komponen pendidikan Islam. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama kedua teman saya, yakni Nur Hikmah dan juga Hilmi Syabani. Baiklah, langsung saja pada materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang konsep filosofis pendidikan Islam. Konsep filosofis pendidikan Islam adalah pendidikan manusia seutuhnya dari aspek akal, hati, jasmani, serta rohaninya untuk dikembangkan agar menjadi manusia yang selalu bertumpu pada nilai-nilai Islam serta dapat memecahkan problem atau hambatan yang ada pada pendidikan Islam. Jadi konsep filosofis di sini menyangkut kepada satu aspek akal, kedua hati, yang ketiga jasmani, dan yang tadi itu rohaninya. Dan di sini juga ditanamkan nilai-nilai Islam agar dapat memecahkan problem atau hambatan yang ada pada pendidikan Islam pada zaman sekarang ini. Yang selanjutnya yaitu komponen pendidikan Islam. Komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya suatu proses pendidikan terdiri atas 7 komponen. Yang pertama itu tujuan pendidikan, yang kedua peserta didik, yang ketiga pendidik, yang keempat isi pendidikan, yang keempat, yang kelima konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan, yang keenam metode pendidikan, dan yang ketujuh sarana pendidikan. Yang pertama itu tujuan pendidikan. Tentu saja kalau kita akan atau ingin mendidik seorang harus ada tujuannya, jadi agar jelas kemana dan apa yang akan dicapai dalam satu pendidikan tersebut. Yang kedua itu peserta didik. Tentu kalau proses pendidikan itu suatu unsur yang penting, harus ada peserta didiknya atau muridnya. Yang ketiga pendidik sudah jelas, yakni gurunya atau dosen atau ustadz kalau di pesantren ya. Yang keempat itu isi pendidikan, ya isinya itu materinya. Yang keempat, yang kelima konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Jadi di sini yang berperan paling penting untuk mempengaruhi suasana pendidikan ya tentu saja gurunya. Yang keenam itu metode, jadi metode apa yang digunakan seorang pendidik pada peserta didik untuk dalam menyampaikan materi. Yang ketujuh itu sarana pendidikan. Nah, sarana pendidikan itu contohnya kalau misalkan tidak dalam kondisi COVID sekarang, mungkin ya di sekolah ataupun di laboratorium komputer dan yang lain-lain. Dan ya kalau dalam kondisi sekarang ini sarana pendidikannya ya tentu saja dengan menggunakan handphone, diantaranya menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti WhatsApp, Google Meet, Zoom, dan lain-lain untuk menunjukkan atau untuk menunjang pendidikan virtual ini. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Sri Nur Hikmah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Hikmah. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang 1. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam tidak lain adalah tujuan yang merealisasikan idealitas Islami. Sedangkan idealitas Islami itu sendiri pada hakikatnya mengandung nilai perilaku manusia yang didasari atau dijiwai oleh iman dan takwa. Adapun tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam, yaitu membentuk manusia yang berpribadi muslim kamil serta berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua yaitu peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam pendidikan Islam, yang menjadi peserta didik bukan hanya anak-anak,
melainkan juga orang dewasa yang masih berkembang baik fisik maupun psikisnya. Hal itu sesuai dengan prinsip pendidikan Islam berakhir setelah seseorang meninggal dunia. Yang ketiga yaitu pendidik. Pendidik merupakan profesi atau keahlian tertentu yang melekat pada seseorang yang tugasnya berkaitan dengan pendidikan. Pendidik mempunyai dua kedudukan, yaitu satu sebagai fungsi penyucian dan yang kedua sebagai fungsi pengajaran. Sifat pendidik terdiri dari 4. 1. Ikhlas, 2. Sabar, 3. Jujur, dan yang keempat adil. Untuk yang selanjutnya yaitu isi pendidikan. Isi pendidikan mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi pendidikan memuat hal-hal berikut. 1. Kelompok mata pelajaran dan kedalaman isi. Yang kedua, beban belajar. 3. Kurikulum kecakapan hidup. 4. Kurikulum muatan lokal. Dan yang kelima, kalender pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Hilmi Sya'bani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Sya'bani. Saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan metode pendidikan. Ada beberapa pengajaran di lembaga pendidikan Islam, metode pengajaran yang dapat dipraktikkan di dalam proses belajar mengajar pada lembaga pendidikan Islam. Antara lain, 1. Metode ceramah. Metode penyampaian materi pelajaran kepada siswa dengan cara penuturan lisan secara langsung yang didengar oleh peserta didik, baik dalam skala kecil ataupun jumlah besar. Yang kedua, metode diskusi atau musyawarah. Metode diskusi merupakan sebuah metode yang menyajikan pelajaran melalui proses pemikiran kritis dan teliti tentang suatu masalah tertentu dengan jalan bertukar pikiran, bantah-bantahan, dan memeriksa dengan teliti hubungan yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, metode demonstrasi atau eksperimen. Metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan menggunakan media atau alat peraga untuk menjelaskan suatu konsep atau materi pelajaran tertentu, atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan dan jalannya suatu proses kepada siswa. Yang keempat, metode insersi atau sisipan. Metode insersi merupakan metode yang menyajikan materi pelajaran dengan cara menyelipkan intisari materi pelajaran agama Islam di dalam materi pelajaran umum. Begitupun agar siswa tidak hanya menerima penjelasan materi pelajaran umum secara ilmiah, tetapi juga mampu melihat perbandingan kajian melalui perspektif kajian agama. Yang kelima, metode menyelubung. Metode menyelubung yaitu metode yang menyajikan materi pelajaran agama yang sengaja dibungkus atau diselubungi dengan materi-materi lain, seperti melalui kisah cinta atau melalui ilmu lain seperti ilmu sejarah. Metode ini memasukkan secara terselubung norma agama melalui materi umum. Yang keenam, metode inquiry. Metode inquiry merupakan metode pengajaran yang dilakukan dengan cara menyelubung suatu peristiwa yang mengandung teka-teki atau permasalahan kepada peserta didik, sehingga peserta didik terdorong mencari pemecahan masalah tersebut. Konteks yang mempengaruhi suasana pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi segala segi kehidupan atau kebudayaan. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa pendidikan sebagai gejala kebudayaan
yang tidak membatasi pendidikan pada sekolah saja. Lingkungan pendidikan dapat dikelompokkan berdasarkan lingkungan kebudayaan yang terdiri dari lingkungan kultural ideologis, lingkungan sosial politis, dan lingkungan sosial. Sarana pendidikan. Menurut Ibrahim Bafadal, sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Sarana pendidikan adalah seluruh perangkat alat, bahan, dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan. Meja dan kursi anak, papan tulis, alat peraga, almari, buku-buku, media pendidikan, atau jika diperlukan merupakan contoh sarana pendidikan. Sedangkan pengertian sarana pendidikan menurut tim penyusun pedoman media pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, akan pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Dapat disimpulkan dari beberapa pendapat di atas bahwa pengertian sarana pendidikan adalah segala fasilitas, bisa berupa peralatan, bahan, dan perabot yang langsung dipergunakan dalam proses belajar di sekolah. Tentunya semua prasarana dan sarana pendidikan harus dikelola dengan baik. Hal ini dinamakan manajemen sarana pendidikan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.